Halo guys, Alusan di sini. Nah, iPhone 7 nih, umurnya udah 8 tahun loh. Nggak kerasa ya? Nah, dulu tuh pertama kali dijual, harga iPhone 7 itu kisaran 12 sampai 17 juta. Nah, kalau yang ini seri iPhone 7 128 GB itu pertama kali dijual itu dia kena 13,7 juta. Nah, sekarang kalau kamu cari di eh, Tokopedia, Shopee gitu ya. Itu mungkin ada orang yang jual sekitar di 2 jutaan dan kondisinya itu udah pasti second ya. Kalaupun mau nyari yang refurbish bisa sih, cuman pasti udah langka lah. Dan ini juga udah discontinue gitu. Jadi Apple udah nggak buat lagi. Untuk iOS-nya juga udah nggak disupport, dia udah berhenti di iOS 15,7. Nah, untuk harganya sekarang itu turun sampai 90%. Jadi kalau misalnya kita beli baru 13,7, ini kamu bisa dapat second itu dihargai di 1,5 juta. Jadi 1,5 juta tuh pintar-pintar kamu nego lah, pintar-pintar kamu nego. Kalau misalnya mungkin orang nawarin bekasnya itu di sekitar di 2 jutaan ya, yang mulus ya, mulus eh, keadaannya udah apa ya, lanjai lah istilahnya, lancar jaya, kameranya masih bagus, tombol-tombolnya masih bisa dipakai, itu mungkin 2 jutaan. Tapi kalau kalian bisa nego, dapat lah di 1,5. Nah, aku ini dapat iPhone 7 128 GB itu di harga 1,5. Dan kalau kata orangnya sih emang kondisinya mantap katanya, lancar jaya, mulus. Jadi kita lihat aja. Oke, di dalamnya itu ada biasa lah ya, apa namanya, eh, kartu-kartu. Dan ini ini masih masih ada fakturnya. Kalau kita lihat ini pembelian 17 November 2019 itu di harganya di 4 juta 50 ya. 4 juta 50. 2019 aja udah 4 juta 50 ya, padahal pas 2016 3 tahun itu harganya masih 13,7. Oke, ada ini kayaknya nggak komplit ya isinya. Ya namanya juga second. SIM ejectornya hilang. Oke, terus ada HP-nya. Ini HP-nya udah kepasang tempered glass. Kelihatan nggak? Ya, kelihatannya ada garis ya. Tempered glass masih oke. Jadi semuanya masih bisa dipakai. Terus kamera masih oke. Terus follow fisik ya kebilang mulus lah, cuman lecet pemakaian aja gitu ya. Oke, nah em, nanti kita coba coba bedah gimana sih si iPhone 7 ini di pemakaian ya, mungkin seminggu aku pakai, kita coba dulu. Gitu. Nah, terus isinya, nah udah nggak komplit ya. Jadi ada adaptor charger ya. Jadi harus pakai adaptor lagi. Karena ini kan obat Inter ya, berarti ini Inter. Dan sebenarnya kalau pembelian tahun 2016 itu semua HP itu kena whitelist ya. Jadi kalian nggak akan perlu risau gitu ya. Ini email keblokir nggak segala macam, karena udah kena whitelist. Jadi pasti bisa all operator. Terus ini ada eh, chargernya USB to Lightning merek Movit. Merek Movit. Kalau merek Movit sebenarnya nah ini informasi penting ya. Jadi kalau misalnya iPhone 7 itu dia sebenarnya kapasitas chargernya itu yang ori itu cuma 5 watt. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang iPhone yang sekarang kan banyak tuh yang beredar pas charging 20 watt itu pasti akan panas ke HP-nya ya. Jadi bisa ngurangin eh, umur baterainya juga. Jadi mending kalian cari yang 5 watt. Pokoknya charger apapun yang 5 watt
dan kalau bisa sih mungkin MFI certified ya, dan juga untuk kabelnya yang bisa kompatibel sama head charger. Mungkin ini dipakai sama pengguna sebelumnya, oke aja, nanti kita coba pakai gitu ya. Nah sebenarnya kenapa sih beli iPhone 7 ya di 2024? Kalau misalnya kita mungkin dari segi harga ya, harganya itu cuma 1,5, dan ini tuh sebenarnya kebutuhan yang eh, nggak penting-penting amat sih, karena daily driver aku tuh pakai Realme ya, Realme 8, dan masih masih bisa dipakai gitu, dan ini juga video aku rekam pakai Realme 8. Nah, kenapa beli iPhone 7 itu karena eh sebenarnya nyari HP yang kecil, karena kan udah nggak ada ya HP keluaran baru yang compact. Ini kan cuma 4,7 inch, dan kita bisa pakai dengan satu tangan gitu. Kita kalau ngetik ini masih bisa pakai satu tangan, jadi enak banget lah, kita kayaknya enak banget gitu. Terus ya ini kebutuhannya hanya cukup WhatsApp, telepon gitu ya. Terus sosial media yang ringan. Terus kalau misalnya buat pembayaran ini kan udah NFC ya, udah NFC. Jadi pembayaran kayak isi kartu top up e-money. Jadi kalau misalnya dibilang bisa nggak dipakai di tahun 2024? Bisa gitu. Dan juga kalau misalnya kalian nggak main game, ini HP itu worth it banget, karena bisa dipakai mungkin ya satu satu hari itu 2 kali ngecas gitu ya. Pagi misalnya beres ngecas, dipakai seharian, malam ngecas lagi. Ataupun kalau misalnya kalian, karena ini mungkin HP-nya buat khusus untuk buat komunikasi, kalau misalnya nggak sering kalian pakai, mungkin besok besoknya lagi di charging gitu ya. Jadi convenient lah, dan juga sebenarnya yang poin utamanya itu adalah compactnya sih. Jadi ada nggak sih HP yang tahun 2024 ini yang compact dan harganya enak gitu ya? Dan menurut aku sih nggak ada ya, belum ada, karena kalau kita lihat kan ini flagship ya. Jadi harga di tahun 2016 kan 13,7. Sekarang kamu beli 1,5. Dan juga kalau iPhone sebenarnya um, build quality-nya itu last long ya. Jadi long last gitu ya. Jadi bisa kalian pakai mungkin sekitar, kalau 27 sekarang mungkin sekitar 3 tahun lagi bisa kalian pakai sih ini. Jadi nunggu iPhone X atau iPhone 11 harganya jadi 1,5 lagi, sekalian beli lagi. Dan menurut aku sih worth it ya, worth it banget lah. Harga 1,5 juta gitu, 1,5 juta HP flagship. Nah untuk foto videonya itu 4K 30 fps videonya. Terus untuk fotonya juga kalau menurut aku sih masih bisa dipakai ya kualitasnya. Dan ini khas banget iPhone lah sih kualitas foto. Kalau misalnya kalian beli iPhone 7 yang istilahnya ada beberapa part yang perlu perbaikan, sebenarnya kalian untuk iPhone 7 sekarang tahun 2024 tuh servisnya udah, penggantian partnya tuh udah murah banget ya, udah murah banget. Kalian bisa bisa cek. Aku pernah ganti iPhone LCD iPhone X ya, LCD iPhone X itu di langganan aku di iColor itu harganya cuma 409.000. Jadi kalau misalnya iPhone 7 kayaknya nggak nyampe 300, nggak nyampe, pokoknya nggak akan lebih dari 409.000 kan LCD-nya. Baterai juga paling 90 ribuan sih kalau kalau kalian ganti baterai. Dan juga untuk pemakaian iPhone itu sebenarnya gimana ya, rewel sih, rewel. Jadi kalian harus apik gitu ya, nggak boleh disimpan di dashboard motor ya, nanti keguncang-guncang pasti itu ada yang rusak. Terus ada untuk baterai itu cas nggak boleh tinggal tidur gitu ya. Terus kalau udah 20% cas, kalau udah sampai 80, jangan sampai 100, itu sudah dicabut. Dan itu kalau udah pemakaiannya kayak gitu, baterai pasti awet dan nggak akan kembung. Jadi sebenarnya kebanyakan itu pemakaian iPhone nggak awet itu karena baterainya duluan. Jadi baterainya itu kalian pakainya barbar gitu ya, dipakai dipakai main game sambil ngecas, terus tinggal tidur, atau enggak
ngecasnya sembarangan, belum 20 dicas, terus dicasnya sampai 100% terus nggak dicabut-cabut, itu pasti kembung. Nah dari baterai kembung itu pasti kemana-mana karena dia neken neken LCD-nya. LCD-nya juga pasti nanti kena white spot, terus kalau udah kena white spot ya tinggal nunggu hari aja, dia pasti dia bakal mati gitu ya si LCD-nya. Jadi ya karena kalian apa ya, bu- bukan HP tahan banting ya ini tuh, si iPhone tuh bukan HP tahan banting, jadi dia perlu dimumule kalau bahasa orang Sunda, diapik-apik gitu ya. Oke, nah segitu aja review iPhone 7. Mungkin kalau ada pendapat lain tentang iPhone 7 kalian bisa komen, lebih worth it mana sih dibanding iPhone 7? Mending beli HP apa gitu ya. Bisa komen. Oke, thank you udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.